Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKJ Wira Belajar. Gimana kabar adik-adik hari ini? Pastinya luar biasa ya. Kak Eta harap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Udah pada siap belum untuk sekolah minggu hari ini? Pastinya udah ya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Jadi semangat ya adik-adik setelah kita memuji nama Tuhan. Untuk mulai sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai sehingga dapat mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kita hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan menjaga adik-adik yang ada di rumah dengan perlindungan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat ya adik-adik untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Tema kita hari ini tentang Tuhan penolongku. Penasaran kan hari ini mau cerita apa? Yuk sebelumnya kita akan memujikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak dan nanti kita akan berdoa. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit
Di pagi yang cerah, di masa banyak orang sakit karena virus corona, seorang anak bernama Meli merasa sangat bosan untuk tinggal di dalam rumah terus. Ia ingin keluar sebentar saja. Ia kemudian meminta izin kepada ibunya. "Ibu, aku mau keluar sebentar saja. Boleh ya, Bu?" Loh, bagaimana sih nak? Ini keadaannya masih bahaya untuk keluar rumah. "Sebentar saja, Bu. Di halaman rumah saja. Tidak jauh kok. Aku bosan sekali ini." Benar, hanya di halaman rumah ya. Sebentar saja ya. "Iya, Bu. Boleh ya, Bu?" Ya, tapi ingat, pakai masker ya. "Baik, Bu. Siap. Terima kasih, Ibu." Meli pun mengambil masker dan pergi ke halaman rumahnya. Ketika ia sedang bermain di halaman rumah, dia melihat ada wortel yang siap untuk dipanen. Kemudian dia panen dan lewatlah segerombolan anak-anak yang bermain bersama. Mereka menertawakan Meli yang hanya bermain di halaman rumah dan memakai masker. Salah satu anak mengejek Meli. Penakut. Masa main hanya di halaman rumah saja? Pakai masker lagi. Hahaha." Mendengar hal itu, Meli hanya diam saja. Ia ingat bahwa ia berjanji untuk keluar sebentar saja. Akhirnya, dia masuk ke dalam rumah dan membiarkan anak-anak yang menertawakannya. Sampai di dalam rumah, Meli segera melepas masker dan membersihkan dirinya, mencuci tangan dan kaki dengan sabun. Setelah itu, menghampiri ibunya yang sedang masak di dapur. Siapa itu tadi nak? Kok ramai ya? "Teman-teman sekolah, Bu. Tadi mereka menertawakan aku. Loh, emang kenapa? Mereka mengejekku karena aku hanya main di halaman dan pakai masker lagi." Lalu, kamu menjawab apa nak? Aku hanya diam saja. Kamu tidak apa-apa. Mereka mengejekmu begitu. Nak, tidak apa-apa kalau diejek. Yang penting, apa yang kamu lakukan sudah benar. Di tengah keadaan yang seperti ini, ada virus yang berbahaya. Memang, lebih baik kita tidak berkumpul-kumpul dulu ya. Lebih baik di rumah saja, supaya tidak terkena virus. Dan masker pun akan melindungi kita juga. Dah, jangan sedih ya nak. Tuhan tahu maksudmu baik. Dan apa yang kamu lakukan sudah benar. Suatu hari nanti, teman-temanmu itu pasti akan menyadarinya. Dah, ini sayurnya sudah siap. Kita makan saja yuk. "Baik, Bu. Saya juga sudah lapar." Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Mas Ian juga berharap adik-adik semuanya sehat. Jangan lupa, tadi adik-adik sudah diingatkan dari video Meli yang memakai masker saat berada di luar rumah. Nah, adik-adik juga sebaiknya melakukan hal yang demikian, menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker di luar rumah, atau setelah beraktivitas di luar rumah, adik-adik jangan lupa membersihkan diri dengan cara mandi atau mencuci tangan. Nah, adik-adik, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang seorang nabi. Namanya Nabi Yesaya. Nah, adik-adik tahu nggak nabi itu apa? Nabi itu adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Nah, Nabi Yesaya ini adalah nabi yang sangat taat, sangat patuh, sangat setia, suka menolong, dan senantiasa mentaati, mematuhi
apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah dalam hidupannya. Nah, adik-adik, yuk kita mau melihat sebentar kisah Nabi Yesaya yang ada di dalam Alkitab. Kita ambil Alkitabnya dulu yuk. Nah, ini Alkitabnya ya, diambil ya. Nah, kita mau membuka dari kitab yang ada di Perjanjian Lama. Nah, nama kitabnya adalah Yesaya. Kita cari bersama yuk. Nah, kalau sudah ketemu Yesaya, adik-adik buka di pasal nomor 50. Nah, cari angka 50 ya. Kalau sudah ketemu angka 50, adik-adik cari ayat 4. Nah, ayat 4. Nanti kita akan melihat bersama-sama ayat 4 sampai 9a. Nah, judulnya di situ apa, adik-adik? Ya, betul. Judulnya adalah Ketaatan Hamba Tuhan. Mas Yan akan bacakan untuk adik-adik ya. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini tadi, Tuhan mengingatkan, Yesus mengingatkan pada kita semua bahwa kita itu diberi banyak berkat, adik-adik. Ya, diberi banyak berkat, diberi banyak karunia, diberi beberapa anggota tubuh. Nah, anggota tubuhnya di antara lain tadi disebutkan di sini. Ada lidah, ya kan? Lidah gunanya untuk mengecap makanan. Nah, merasakan rasa makanan salah satunya. Tapi ada fungsi juga yang lain. Lidah juga berfungsi untuk dapat kita berbicara dengan baik dan lancar. Nah, kita diingatkan adik-adik ya, Nabi Yesaya yang tadi Mas Yan ceritakan itu adalah seorang yang sangat taat, yang patuh kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, menyebarkan kabar sukacita, kabar baik. Nah, Nabi Yesaya itu bisa berbicara itu karena Tuhan Yesus itu memberkati lidah Nabi Yesaya. Nah, di sini adik-adik kita diingatkan. Nah, kita diberi lidah. Nah, ya, lidahnya sama semua ya. Nah, kita diberi lidah itu artinya Tuhan
itu menghendaki ingin kita menjadi anak-anak yang baik dalam menggunakan lidah. Nah, artinya kita harus mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat yang baik. Nah, jangan sampai apa yang kita katakan itu melukai, menyinggung, atau menyakiti hati teman kita, saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita, di dekat kita, ya. Nah, gunakanlah lidah ini dan mulut ini, bibir itu untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Seperti contohnya, kita mendoakan teman kita yang sedang sakit. Nah, setiap malam, setiap pagi kita berdoa agar teman kita cepat sembuh. Nah, selain lidah tadi ada apa lagi? Coba sebutkan. Kita lihat lagi ya. Di sini ada disebutkan mempertajam pendengaran. Nah, ada kata telinga. Nah, adik-adik, telinganya ada berapa? Nah, ini telinganya ada 2 ya. Kalau tadi lidahnya 1, telinganya 2. Nah, sama ya, Mas Yan juga telinganya 2. Nah, apa fungsi telinga? Fungsi telinga adalah untuk mendengar. Artinya, Tuhan memberikan 2 telinga ini agar kita menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, yang didengarkan juga harusnya adalah hal-hal yang baik. Jangan suka mendengarkan omongan-omongan orang yang tidak baik, ya ta? Misalnya ada yang memfitnah, ada yang mengolok-olok, menertawakan, mengejek, menghina, didengarkan, lalu disimpan di pikiran, lalu diucapkan ke temannya yang lain. Nah, itu malah menyakiti. Nah, kita harus mempergunakan telinga ini untuk mendengarkan hal yang baik. Contohnya, kita mendengarkan guru kita di saat mengajar. Nah, gurunya adik-adik kalau sedang mengajar, sedang memberikan arahan, memberikan tugas, itu didengarkan dengan baik. Nah, agar apa? Agar ketika adik-adik mengerjakan soal, mengerjakan ulangan, mengerjakan tes, itu bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Dan adik-adik juga mendapat tambahan pengetahuan dengan adik-adik mendengarkan dengan baik. Nah, ada apa lagi ya selain telinga? Coba kita lihat lagi. Nah, di sini di dalam bacaan tadi juga disebutkan tentang wajah dan juga hati dan juga punggung. Nah, ada beberapa ya adik-adik. Wajah ini, ya adik-adik wajahnya seperti ini ya, masing-masing masih berbeda. Nah, tapi di dalam wajah ini Tuhan juga memberikan perintah adik-adik. Memberikan perintah seperti apa? Memberikan perintah agar kita selalu berwajah gembira. Nah, senyum. Meskipun apa? Meskipun kita tadi ditertawakan, diejek, dihina seperti Meli tadi. Nah, kita tidak perlu membalas dengan kita ikut-ikut memaki, menghina teman-teman kita, ya. Jadi kalau kita diejek, ditertawakan sama teman kita membalasnya dengan senyuman. Tidak, kalau bingung mau ngomong apa, diam aja, ya. Kita balas dengan senyuman aja. Atau ucapkan terima kasih, gitu saja, ya. Nah, jadi dari muka kita ini yang diberikan Tuhan ini, kita juga harus bisa memancarkan kasih yang Tuhan berikan. Ya, kasih itu salah satunya bentuknya adalah sukacita. Nah, bentuknya sukacita itu adalah tersenyum. Nah, coba adik-adik kita tersenyum. Daripada cemberut, capek ya kalau cemberut. Nah, kalau tersenyum, enak ya. Nah, tadi kita juga diingatkan bahwa kita juga harus memiliki hati yang teguh. Nah, keteguhan hati itu
kira-kira bisa diartikan kalau misalnya adik-adik pas ulangan. Nah, misalkan ini sekolahnya ya, katakanlah sekolahnya udah masuk, udah nggak online lagi sekolahnya, udah ketemu sama temennya ya. Nah, kalau ulangan kadang-kadang ada teman lain yang menyarankan udah nggak usah belajar, nyontek aja. Nah, seperti itu. Nah, itu juga adik-adik diuji ya, hatinya diuji. Adik-adik mau jadi murid Yesus, anak Tuhan, atau mau jadi anak setan. Nah, yang mau jadi anak Tuhan coba, yang mau jadi murid Yesus, Masian mau lihat. Nah, Masian mau jadi murid Yesus, nggak mau jadi murid setan, nggak mau jadi anak setan. Nah, jadi kalau ulangan, misalkan temannya ada yang menyarankan untuk mencontek buku, adik-adik ya tidak mau. Adik geleng-geleng atau ngomong, aku nggak mau nyontek ya, aku mau berusaha sendiri karena aku punya Tuhan. Nah, ya kan, betul adik-adik ya. Jadi dimanapun adik-adik berada dan adik-adik itu beraktivitas, entah itu bersama keluarga, entah itu bersama teman, bersama tetangga, adik-adik selalu ingat Tuhan itu memberikan banyak sekali, ya kan, anggota tubuh ini itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, alangkah baiknya ini semua digunakan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik juga perlu menjadi seorang yang taat seperti Nabi Yesaya ya, diberi perintah, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin jahat ya, tapi tidak takut ya, karena Nabi Yesaya percaya bahwa Nabi Yesaya punya Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, sangat besar ya. Jadi adik-adik tidak perlu takut, kita tidak perlu takut ya, Tuhan yang akan selalu menolong kita. Nah, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan agar kita senantiasa mendapat pertolongan Tuhan? Salah satunya adalah rajin berdoa. Nah, Nabi Yesaya itu tidak pernah lupa berdoa, adik-adik. Setiap pagi, setiap malam, setiap saat itu Nabi Yesaya selalu rajin berdoa. Yang kedua, selain berdoa adalah ya betul. Nah, satu berdoa, yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Nah, itu jangan lupa dilakukan, karena seperti saat ini kita bersama-sama belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu kita mendapat makanan rohani. Nah, makanan rohani itu nanti yang akan membersihkan pikiran kita, menyucikan pikiran kita, hati kita, ya kan? Yang sebelumnya ketakutan itu jadi berani, yang sebelumnya khawatir, takut jadi berani. Ya, itu adik-adik. Jadi jangan lupa dua hal tadi seperti yang dilakukan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu hebat, ya kan? 2 jempol. Itu karena pertama dia rajin berdoa, yang kedua adalah karena dia akrab dengan Tuhan, senantiasa selalu patuh dengan perintah Tuhan. Nah, kalau sekarang kita mengetahui perintah-perintah Tuhan itu dengan cara kita membaca Alkitab. Nah, sekian saja adik-adik firman dan renungan yang bisa Masian sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Shalom. Melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa sama-sama belajar ya adik-adik, untuk bisa merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti Nabi Yesaya tadi, Tuhan akan selalu menolong kita asalkan kita patuh kepada Tuhan dan kita rajin untuk berdoa.
Ayat indah hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Nanti dimasukkan ke dalam amplop ya adik-adik dan diberi tulisan Sekolah Minggu 28 Maret 2021. Nanti dikasih ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menyampaikan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami mempersembahkan persembahan kami. Tolong persembahan kami dipersembahkan supaya kerajaan ini dimuliakan. Tuhan sebab Terima kasih Tuhan. Amin. ya amin. Sekolah minggu kita hari ini hampir selesai loh adik-adik. Oleh karena itu, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Setelah doa, kita akan sekali lagi memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Menang. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami sudah bersekolah minggu di pagi ini. Kiranya kini Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
tanggal 4 April 2021 kita akan mengadakan Paskah Anak GKJ Wiro Prajan. Banyak sekali kejutan yang akan kita berikan. Yuk, segera jangan lewatkan. Kita gabung besok via Zoom ya. Tuhan berkati. Shalom adik-adik, kembali lagi. Minggu ini kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat perisai. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Adik-adik boleh siapkan di rumah, dibantu dengan papa mama di rumah. Nah, bahan-bahannya yang pertama kita siapkan kardus atau karton bekas, kartonnya yang lebih tebal, kemudian gunting atau cutter, lem, pensil warna, dan juga kertas polos. Pertama-tama kita gunting dulu kartonnya sesuai bentuk perisai seperti ini. Kemudian kita beri lem di perisainya dan tambahkan kertas polos tadi seperti ini. Setelah itu perisainya kita beri tanda salib ya, kita beri tanda salib seperti ini ya. Adik-adik kalau belum bisa minta bantuan mamanya ya untuk membuat salib. Setelah salibnya jadi, adik-adik boleh warnai salibnya. Warnanya bebas, mau yang seperti apa sesuai kesukaan adik-adik. Untuk kertas polosnya juga adik-adik boleh diganti dengan warna lain ya, tidak harus warna putih. Misalnya mau warna kuning, mau warna biru, atau mau warna coklat yang lainnya. Nah, perisainya sudah jadi, diwarnainya seperti ini yang full ya, supaya terlihat salibnya. Setelah salibnya jadi, adik-adik boleh tambahkan hiasan yang lainnya, seperti Bu Mary tambahkan bingkai seperti ini. Nah, setelah tambahkan bingkai, kita akan menuliskan ayat hafalan kita juga di dalam perisai kita, yang diambil dari Mazmur 33 ayat 20. Tuhan adalah perisaiku. Setelah ditambahkan, adik-adik boleh juga di situ tulis nama adik-adik di paling bawah atau di mana saja dikasih nama ya, sesuai dengan keinginan adik-adik. Setelah itu kita buat pengaitnya untuk di tangannya. Nah, ada di kardus bekasnya sedikit saja.